Sesalah-salahnya, sefatal-fatalnya keputusan wasit harus tegas dan penonton pemain harus menghargai. Rahmat Irianto penalti Persib ketika melawan Rans karena itu secara jelas menjatuhkan diri ya. Kualitas kepemimpinan wasit di lapangan itu akan berjalan dan berbanding lurus dengan kualitas pertandingan itu sendiri. Tendangan penjuru di menit akhir. Sambungkan bola ke kotak penalti. Jadi keluar di depan gawang. Berbahaya, Bung. Kembali lagi di Berbahaya, Bung. Liganya lagi off dulu nih karena ada FIFA Matchday. Kita udah sempet review juga di episode lalu tentang bagaimana kiprah performa beberapa klub. Tapi kalau sekarang mungkin kita akan membahas sebuah fenomena yang terjadi selama bermusim-musim. Dan di musim ini begitu banyak kasus yang terjadi juga. Bareng Jerry Arvino dan juga ini ada seorang yang kita datangkan karena memang adalah ketua komisi wasit dari Labib Sadat. Karena rapi sekali, Bib, apa kabar? Iya, saya habis ini lurah kebun kosong saya. Iya, dan ini ada orang yang mana jadi sportcaster udah bawain Liga 3 dan kemarin baru aja on cam juga buat Liga 2 ya. Debut ya. Debut. Ibam apa kabar? Baik. Ya, dan juga lo ini ya, seorang yang punya lisensi wasit. Iya, dulunya gue sebelum jadi caster wasit futsal sama sepak bola. Yang futsal tingkat provinsi. Provinsi? Ya, tingkat provinsi, kalau bola C2 buat provinsi juga. Oh, jadi kalau wasit juga ada level-levelnya? Ada levelnya. C3 kabupaten, itu mimpin antar klub di kabupaten, SSB, antar sekolah. Terus C2 naik ke level provinsi, bisa bawain Liga 3 atau Divisi 2 Jabar saat itu ya. Oh, lu berarti bisa Liga 3 nih? Lu bisa bawa ya? Iya. Dulu masih bisa nggak? Gue dulu tugas. Masih bisa, tapi yang tingkat provinsi ya. Bukan yang nasionalnya ya. Oke. Karena yang nasional berarti udah C1 nasional. Habis itu C1 seleksi, rekomendasi, dikirim buat FIFA. Tapi lu punya lisensi kan? Ada lisensi. Kenapa lu memilih menjadi komentator, jadi sportcaster lah gitu, bukan jadi wasit? Iya. Agak panjang sih, nggak apa-apa ya. Ini Jadi kita nyiapin kopi dulu nih ya. jadi biasalah. Gagal jadi pemain, nyambi sambil kuliah jadi wasit karena ada duitnya jelas. Iya. Normal itu. Normal. Ya. Tapi pas udah bertahun-tahun, tahu di dalamnya kayak gimana dan banyak potongan. Jadi gua lebih memilih PPN ya? Potongan apa sih? iya, pajak biasa. Oh, pajak. Potongan. Pajak. Iya. Akhirnya gua Sportcaster. cabut ke Jakarta buat kerja aja dulunya. Oke. Sampai Kerjanya apa akhirnya sih, Jer? Bang? gua guru. Waduh. Guru akhirnya sekarang jadi sportcaster ya? Setahun yang lalu gua ikutan casting audisi, akhirnya berlanjut lah sampai sekarang. Oke. Nah, tadi ngomongin soal potongan, bukan potongan bayaran. Betul. Tapi potongan klip yang akan kita lihat ini Ya. ada kontroversi wasit Liga 1 yang mana memang udah ada banyak juga yang dipertanyakan keputusannya. Ini salah satu yang terbaru ya. Kita akan lihat Madura United melawan Persija di mana Pekan sebenarnya 10 ya? Nah, ini dia. Itu Reva Adi tadi ya. Reva Adi. Dia melepas tendangan, kena tiang dan akhirnya dihajar sama Lulinya. Masalahnya sebenarnya udah 95. Betul. 90 plus 5 kan? Karena waktu itu injury time yang diberikan oleh wasit asal Bandung, siapa namanya lupa. Ya. Wasit ini nih, itu 3 menit doang. Oke Dwi Putra ya? Bukan ya? Bukan. Harusnya 3 menit doang. 3 menit. Tapi udah 95. Betul. Jadi di peluitnya itu di saat Reva Adi nendang atau enggak? Kalau gue ngedengernya sih, kalau gue pribadi, gue ngelihatnya ketika kontrol pertama dari Reva Adi. Jadi bola belum lepas? Belum, kalau kontrol pertama dari Reva Adi. Jadi untuk menghentikan pertandingan ataupun peluit panjang itu ada 3 kali tiupan. Oke. Tit, baru yang terakhir tuh panjangnya tit gitu kan. Ya itu. Jadi pas Reva kontrol pertama itu tiupan pertama udah ditiup. Nah, terus yang kedua pas bola di udara. Cuman yang lebih nyaringnya, yang lebih jelasnya ketika bola udah di udara. Itu yang jadi kontroversi kan. Oh, berarti sebenarnya kalau bolanya masih di kakinya ya kayak basket aja gitu ya. Udah Iya. buzzer ya berarti nggak dihitung. Betul. Kecuali ditiupnya setelah bola lepas. Nah, masalahnya bunyi yang kita dengar setelah bola lepas itu adalah peluit ketiga. Yes, yang Berarti lebih nyaringnya. Ini harusnya nggak sah dong karena wasit sampingnya udah masuk baju. ini ya. Ini jelas gak sah. Ini sebenarnya dibahas di pasal 7 ya, di Law of the Games. Iya. Sebenarnya wasit itu kan ada 2 jam tangan. Yang satu play terus, yang satu on off. Nah, yang on off ini yang jadi selisih buat tambahan waktu dan lain-lain, termasuk di tambahan waktu pun bisa di on offin lagi juga. Buat injury time gitu maksudnya. Iya. Pertanyaan dari gua, ada nggak sih injury time di dalam injury time?
Ada. Jadi Iya bener, karena kan saat injury time juga ada pemain yang mungkin cedera atau pergantian pemain untuk mengulur-ngulur waktu atau mendelay pertandingan. ada. Itu maksud gua. Karena pas injury time banyak yang jatuh tiba-tiba. Iya, bisa. Itu kan di on off juga sama. Iya. Tapi Nah, wajar lah 3 menit udah ngasih 2 menit buat tambahan hingga menit Iya, 90. itu kan yang terlihat di layar kaca ya. Iya. Tapi yang di jam tangan wasit kita nggak tahu. Betul. Nah, terus di pasal 7 poin keempat kalau nggak salah itu tuh dibahas bahwa wasit boleh menambahkan waktu di lapangan, tapi Yes. tidak boleh mengurangi. Oke. Jadi kalau tambahan waktu 3 menit, lu ditiup 96, apalagi situasinya, ini secara aturan sih benar-benar aja. Secara aturan ya. Secara aturan. Tapi secara etika di lapangan, pasti diprotes salah satu tim. Dan itu yang terjadi di pekan ke-10 Iya. Persija lawan Madura. Oke, gue sebenarnya nggak nonton pertandingannya jujur aja ya. Yes. Nah, itu kan 93. Emang 93 aja belum ada peluang untuk bisa ditiup loh itu ya? Waktu itu kalau nggak salah ada pelanggaran dari seorang Hanif Syahbandi kepada Pedro Henrique. Oke. Itu di menit 92 lewat hampir 30 detik. Oh, tapi belum 93. Belum Jadi 93. 30 ya? Tetapi selama dari menit 90.01 sampai 92.30 detik nggak ada pemain pura-pura cedera karena intensitas pertandingan lagi Yes, tinggi banget. yes. Oke. Ini pertandingan nggak ada Cari winning goal ya. lagi nyari winning goal nih antara kedua tim, jadi nggak ada yang cedera. Emang di 92+30 ada suatu pelanggaran dari Hanif Syahbandi kepada Pedro Henrique, striker asal Timor Leste, Ya. berpaspor Timor Leste-nya Madura, dan itu terjadi pelanggaran. Tapi nggak ada peluang dari Madura saat itu. Sebenarnya yang jadi permasalahan itu karena penonton, netizen berpatokannya sama waktu yang di layar kaca. Padahal kan di lapangan siapa tahu gitu kan Ya. memang di bawah 3 menit gitu. Tapi mungkin kalau akan lebih aman si wasit kan ada momen sebelum Andri Tani dribble sedikit ya. Iya betul. Mungkin kalau sudah mendekati itu bisa ditiup. Asal tidak mengurangi tambahan waktunya itu. Iya. Iya. Tapi sebenarnya secara timeline tadi pas Andri Tani dribble sedikit sebelum dia lempar Yes. nggak salah Iya, itu. iya. false passing lah. Passing itu Iya. sebenarnya udah bisa ditiup ya. Betul. karena udah Apalagi di 94. kontrol pertama itu tuh akan lebih aman. Iya. Lebih aman. Kontrol pertama kan udah di layar kaca udah 94 kan. Itu udah lebih aman buat kedua tim buat ya tidak ada kontroversi lah Ya, jadi. tapi sebenarnya kalau dari kejadian ini ya, kalau dari loss of the game berarti dinyatakan sebenarnya apa kalian sepakat bahwa ini tuh nggak sah, fix nggak sah? Kalau secara aturan betul. Secara Banyak. aturan Kalau gua memang benar, keputusan wasit benar. Tapi secara etika di lapangan memang wasit dituntut untuk tidak menghentikan pertandingan ketika ada satu tim yang mempunyai peluang untuk mencetak gol, apalagi mencetak gol ya. Ya, yang mana Reva Adi lagi mau nendang ke arah gawang. Betul. Itu yang jadi tidak ideal di sini. Kalau gue sih, Harusnya- kalau gue pribadi, gue karena gue bukan wasit ya, gue mengikuti, gue juga menanya ke teman-teman wasit asosiasi di kota gue mengatakan kalau memang ini keputusan diambil wasit benar, tidak langsung mematikan pertandingan dan tidak mengesahkan gol yang dicetak oleh Ludinya. Oke, tapi dari kacamata wasit yang mana lu juga pernah merasakan Yes, jadi wasit. yes. Walaupun mungkin situasinya nggak persis kayak gini, Ya. tapi di kondisi kayak gitu. Karena kita kan bisa ngejudge dan bisa kita katakan dengan keputusan-keputusan wasit yang kontroversial selama Liga 1 bergulir. Kita nggak usah pikir yang kemarin-kemarin deh. Musim ini aja. betul, Ada banyak keputusan kontroversial, padahal baru berjalan mungkin 10 pekan aja. Bahkan dalam partai pembuka, Jerry, Betul langsung sekali. ada kontroversi Betul wasit. sekali. Nah, dari kacamata lu sebagai wasit yang Iya. juga jadi wasit di lapangan gitu. Lu ngelihat kemarin kondisinya gimana sih? Mungkin setelah balik ke locker room wasit pasti dapat teguran dari komisinya, dari PIC di lapangan. Karena apa? Karena Madura sedang punya peluang buat mencetak gol, bukan peluang buat nyerang aja ya, mencetak gol ini. Jadi terlalu riskan kalau dia niupnya ketika Reva Adi melepaskan tendangan tadi. Oke, kalau kita melihat ya di musim ini ya, Iya. paling tidak di bulan September aja Betul. ada 6 wasit yang diistirahatkan. Iya. Karena dinilai kerjanya kurang maksimal dan bisa dibilang sejak pekan pertama sekitar 50-an wasit. Betul. Kita coba lihat nama-nama ini ada 18 wasit yang diistirahatkan. Dan kalau emang suka banget nonton Liga 1, Iya. ini paling tidak 6 lah, 6 Nama-nama nama yang tidak pertama. asing ya. Ini Farid kita ya, ini Krisanto, Abdullah, Yudinur Yes. Cahya, Mustafa Tabrani. Dwi Ini mah Purba. sering banget ada di pertandingan Liga 1 Betul. dan bahkan big match. Betul. Yes. Ini nama-nama, ini 9 pertama yang tadi 9 deh ya. 9 pertama yang disebutkan ini selalu big match ya Liga Indonesia. Tidak asing ya. Iya, walaupun 1-6 yang gue bener-bener Ini familiar satu banget. doang mungkin yang nggak kena, Torik Alkatiri. Iya betul. Karena dia lagi tugas di AFC. Nah, AFC Cup. Untungnya wasit Torik lagi di luar negeri ya kebetulan. Ini kalau ada mungkin dia bisa kena juga kemungkinan ya. Tapi gua nggak tahu juga. Alhamdulillah dia nggak kena. Tapi memang ini kan nama-nama besar ya. Iya. Ini selalu nama kita sebutin di DSP-nya. Kalau kita lagi jadi komentator dan yang menurut gua apa sih yang harusnya dilakukan oleh wasit Indonesia? Bahkan, nih gue jujur ya, miris ya.
wasit itu kan harusnya memberikan suatu keadilan ya dalam memimpin pertandingan. Tetapi saking bagusnya wasit, ada wasit di 1-2 pertandingan melakukan hal yang harusnya mereka lakukan, supporter Indonesia itu mengapresiasi. Semiris itu gue, kan ini kan kewajiban dia untuk melakukan hal yang sangat baik, memimpin Ya, pertandingan. pada intinya kualitas kepemimpinan wasit di lapangan itu akan berjalan dan berbanding lurus dengan kualitas pertandingan itu sendiri. Kalau wasitnya firm, terus pintar dalam mengambil keputusan, mungkin permainan dan pertandingan yang panas pun nggak akan terlalu banyak kontroversi yang terjadi. Betul, gue sepakat. Betul, itu setuju banget. Poin bagus. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, ini ada keputusan yang kontroversial dan secara kolektif terjadinya. Jadi nggak cuma 1, nggak cuma 2, tapi cukup banyak. Dan di musim ini, gini ya, ini itu kerasa banyak banget karena di awal musim. Betul. Tapi udah langsung 50. kerasa banget. Tiap pekan ada ya. Iya nggak sih? Bahkan di pekan pertama ada 5 kejadian gitu. Bahkan pertandingan pembuka, Persija pun ini gue balik ya. Persija harusnya mendapatkan penalti loh. Ketika di mana fullback kanan dari Bali United itu kalau nggak salah seorang Made Andika Wijaya melakukan handsball di dalam kotak penalti. Iya makanya kalau dari kacamata wasit ya, lagi-lagi karena lu pernah menjadi wasit. Iya. Kenapa bisa terjadi? Apa membedakan musim ini sama musim sebelumnya? Kenapa baru awal musim aja udah banyak sekali keputusan-keputusan yang kita aja bingung gitu? Itu Bali Persija di Bali mainnya ya? Mainnya di Bali. Oh iya. Oh, langsung menanyakan. Mainnya gua confirm dulu. Mainnya di Tapi secara yang terjadi di lapangan, sebenarnya wasit-wasit ini udah ada penyegaran sebelum liga. Seleksi bahkan. Oke. Nggak semua wasit yang sudah C1 dapat tugas, enggak. Pertama pasti rekomendasi, seleksi, penyegaran, kelas, fisik dan lain-lain. Setelah itu diputuskan siapa yang memimpin. Kan ada level-levelnya yang big match, yang mungkin papan bawah atau papan tengah. Nah itu. Terus untuk di lapangan ya wasit harus lebih jeli. Penempatan posisi itu harus dekat dari kejadian. Itu yang kadang-kadang miss. Dan ada beberapa kejadian juga yang memang kayaknya kalau di zaman sekarang harus yang udah modern harus dibantu teknologi juga sih. Oke. Termasuk yang Made Andika itu handsball kan. Proses terjadinya kejadian tersebut cepat sekali ya. Kadang-kadang wasit itu kehalang tuh nggak cuma sama pemain lawan tuh cuma 1, tapi kadang 2, 3. Pandangannya terhalang dan mungkin baik wasit, asisten wasit dan wasit yang di samping gawang nggak ke cover. Itu yang terjadi sih. Tetapi kan kita tahu. Secara logika ya. Gue tambahin ya, kan kita udah 5 wasit kan. Betul. 5 wasit. Bahkan sekarang gue lihat wasit yang di samping gawang tidak banyak melakukan, tidak banyak berkontribusi gue lihat. Karena banyak pemain yang langsung menanyakan kan ke wasit yang di samping gawang. Benarkah apa ada pelanggaran, ada handsball, ada sesuatu yang merugikan atau diuntungkan di dalam kotak penalti? Gue dapat confirm langsung dari wasit 31 yang kebetulan dulu dosen gue. Jadi yang menjadi petugas di samping gawang itu sebenarnya lebih berfungsi sebagai goal line technology. Jadi itu keputusan dan kewenangannya dikhususkan untuk itu. Jadi nggak lebih? Bukan nggak lebih. Karena area penalti itu secara khusus adalah tanggung jawab wasit utama, wasit tengah. Kalau kecuali emang tidak Jadi tercover. menyatakan gol atau tidak aja wasit. Yes, lebih ke sana sih. Dan confirm ketika wasit mengambil keputusan. Oke, tadi akan komunikasi. Betul, Tadi betul, bolanya lewat apa enggak? Yes, Kayak ataupun gitu ya? ada pelanggaran yang wasit tengahnya masih abu-abu, bisa confirm. Saya juga melihat ada pelanggaran, ada handsball. Nah itu bisa mengambil keputusan cepat tuh di sana. Iya. Jadi kalau dari lo sebagai wasit juga gitu ya, lo melihat kesulitan wasit sebenarnya mungkin dari segi positioning dan juga pandangan yang terhalang. Karena kan kita bingung gitu, emang kenapa sih kok wasit salah terus gitu? Dan juga wait and see, ada istilahnya wait and see. Jadi harus nunggu dulu dan dilihat gitu. Gimana nih proses selanjutnya? Apakah emang satu tim yang sedang menyerang serangannya terhenti ketika dia mendapatkan pelanggaran ataupun bahkan bisa menjadi peluang yang lebih besar untuk mencetak gol. Nah, tapi di sisi lain, dilematisnya ketika ada waktu wait and see, ini kan membuat mereka akan dapat provokasi dari para pemain dong. Itu kan yang susah Jadi sebenarnya. jangan terlalu wait, jangan terlalu see. Tadi ada satu pertanyaan dari gua, ada nggak sih beberapa waktu yang diambil oleh wasit seperti yang tadi Ibam katakan wait and see? Ada nggak beberapa waktu kayak misalkan hanya 3 detik atau 5 detik? Sebenarnya ya di dalam kepemimpinan di pertandingan itu akan lebih baik kalau wasit langsung mengambil keputusan, tidak bertele-tele. Tidak, kan biasanya ada wasit yang meniup peluit tapi tidak jelas nih apakah ini pelanggaran, bola buat tim bertahan atau buat tim yang menyerang.
kadang-kadang dia komunikasi dulu dengan asisten, Iya. ya lari dulu ke samping. Itu yang nambah provokasi dari pemain itu yang seperti itu. Oh, kalau misalnya milih salah satu, cuma satu klub doang pasti Betul, yang betul. protes. Kalau kita dua-duanya nggak ada jawaban, dua tim ini pemain-pemainnya provokasi, menanyakan. menanyakan. Tapi kalau udah mengambil satu dan yakin, Hanya itu satu. pasti satu tim doang yang Satu tim. protes. Yang diuntungkan dalam tanda kutip biasanya udah langsung eksekusi. Betul. Atau mungkin prediksinya pemain yang diuntungkan menahan supaya lawannya nggak protes gitu kan. Iya. Udah stop. Kayak gitu. Yes. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita melihat ya dari wasit ya, biasanya kan dengan line up yang ada, apakah mungkin ada penyegaran atau ada rolling atau ada gimana sih penentuan wasit-wasit itu biasanya? Kalau di tingkat nasional mungkin ini sudah dimulai dari tingkat provinsi ya. Kalau di kabupaten itu tidak ada khusus. Jadi tugas khususnya nggak ada. Iya. Semua bisa jadi wasit tengah, semua bisa jadi asisten, Iya. ataupun wasit di mini soccer di SSB yang satu orang sendirian gitu. Iya, iya. Tapi kalau di tingkat provinsi nasional itu sudah ada positioning. Yang asisten biasanya akan terus menjadi asisten. Oke. Dan itu ada penilaian juga dari Baik komisi. asisten 1 ataupun asisten 2 ya. Betul. Ada penilaian dari komisi wasit, dari seniornya juga, yang mungkin di kepengurusan komisi wasit dan lain-lain, karena kan banyak, tidak hanya satu orang. Di komisi wasit itu tuh ada penugasan, ada juga yang penilaian performa, ada juga dan lain-lain lah. Nah itu akan menjadi spesialisasi masing-masing lah. Tapi kalau di Liga 1 karena ada wasit yang di samping gawang, itu tuh bisa yang asisten, bisa yang wasit tengah. Makanya kita sering juga lihat kan, Oki Dwi Putra ada di samping Iya. gawang gitu. Karena kalau yang di samping gawang itu nggak ada spesialisasi. Kayak Farid Kitaba waktu itu pernah Betul, di samping betul. gawang. Iya, tapi kalau ini ya, bahkan nggak usah wasit ya, kita bertiga suka play by play, kita Yes. bertiga suka bawain pertandingan. Yeah. Memang ada sebuah kebingungan ketika loss of the game aja agak berubah-ubah. Yes. Betul. Misalnya khususnya offside, Iya. ya kan, yang itu atau pelanggaran, handsball seperti apa, itu kan ada adjustment. Dan Yes. itu kayak terjadi setiap musim begitu kan. Pak, kalau Iya misalnya nggak sih? pasti kalau adjustment gue setiap musim pasti ada dan Iya kan? kadang-kadang juga bukan adjustment aja, gue juga kadang-kadang sebagai komentator ya terutama gue kadang-kadang gue harus bener kata Ibam tadi, hanya nggak wasit aja, komentator juga harus berani untuk Bener. ngomong. Iya, iya, Kalau iya. ini pelanggar, mungkin kita juga mendapatkan sudut pandang yang lebih jelas dibandingkan wasit. Kita Iya. juga dapat replay pertama, Iya, iya. misalkan ada handsball, ada pelanggaran keras atau sebagainya gitu yang melibatkan wasit. Dan gue juga bilang, adjustment gue pasti langsung bilang satu hal, bener kata Ibam tadi, dan gue cepat. Misalnya kalau bilang, oh offside oleh pemain A atau enggak, memang seharusnya terjadi penalti karena ada pelanggaran yang cukup keras atau ada ganjalan. Gue selalu kayak gitu memang. Iya, dan memang Itu salah satu adjustment gua. Kita di Liga 1 ya di awal musim ada workshop ya, Betul. Yes. untuk bisa mengetahui loss of the game. Nah, untuk wasit seperti itu nggak sih? Ada penyegaran juga dari segi Yes. loss of the game? Sebenarnya Kalau kalau terutama soal offset deh, kan berapa kali kan itu kejadian aneh banget kan? ada sesi kelasnya sebenarnya. Bahkan pemain, gue inget siapa, Atletico Madrid Junior kalau nggak salah. Iya, waktu itu. iya. Itu kan bingung kayak, loh, dari mana? Karena pemain itu coming from behind. Yes. Pemain Iya, iya. di Itu Jis kenapa waktu bisa itu kayak ya. gitu? Dan sebenarnya kalau itu kan hakim garis ya, kayaknya pandangannya nggak terlalu ketutupan gitu. Sebenarnya yang alfa dari wasit-wasit di Indonesia itu nggak semua sih, cuma tinggal sebagian kecil, dan sayangnya karena perkembangan teknologi semua lebih tercover, semua lebih terlihat gitu. Yang blunder-blunder sedikit terlihat. Untuk penyegaran sendiri pasti ada di setiap liga, jangankan Liga 1, Liga 2 deh. Mau mulai Piala Suratin tingkat kabupaten aja, itu wasit-wasitnya pasti dikumpulin dulu. Oke. Penyegaran buat mungkin pembaharuan, law of the games dan lain-lain gitu. Tapi kembali lagi ketika di lapangan wasit harus lebih aware, karena jika posisi agak kurang aja, tidak sejajar sama pemain terakhir, misal buat asisten, Ya. itu akan berpengaruh besar terhadap keputusannya dan penilaian kita sebagai penonton dan juga komentator. Nah, itu penilaian itu salah satu aspek penilaian juga dari komisi wasit yang tadi Yes, Ibam katakan. betul. Oh, jadi memang sebenarnya wasit-wasit yang melakukan blunder dalam kata Ya, kita katakan mereka melakukan blunder ya atau kesalahan gitu, itu emang ada penilaian dan bisa nggak dipakai juga di pertandingan-pertandingan selanjutnya berarti Bang. Biasanya diistirahatkan dulu, Iya. hanya beberapa pekan, cuman karena Itu diistirahatin itu biasanya ngapain sih Bang? Tidur doang atau ya dia wasit-wasit ini Nggak boleh niup. kayaknya ya wasit-wasit ini hampir semua wasit di Indonesia itu punya pekerjaan lain. Oh iya. Nggak cuma jadi wasit. Sampingan? Bukan sampingan, bahkan utama ya. Iya. Oh, Aduh. jadi wasitnya sampingan. Contoh Iya, dong iya. Bam, siapa wasit yang punya? Asisten wasit FIFA namanya Bang Syamsudar, itu adalah dosen di STKIP Pasundan, Bandung. Oh, gitu. oke. Jadi- Farid Kitaba juga ya? Pak Hitaba juga. Jadi memang sebenarnya pekerjaan utama mereka ada. Cuman seperti kita ya, komentator. Ketika ada callingan, mereka berangkat Oke. gitu. Karena memang kalau Liga ada, dan satu lagi kita pernah bahas di 7 bulan yang lalu Iya. bahwa memang
fee-nya cukup besar. Yes, Sebagai yes, wasit yes. Liga 1 maupun Tertinggi Liga 2. di ASEAN ya. Tertinggi di ASEAN Nah, untuk Liga 1 kalau kan. gini, kalau cukup besar dan tertinggi di ASEAN, kenapa mereka ada kerjaan sampingan lagi? Apakah karena NIUP cuma sekali seminggu, jadi mereka punya waktu luang? Nah lain? itu, jadi liga di kita kan sudah mulai membaik, sudah jauh lebih baik, tapi mungkin kalau ada force major, Yes. kalau mengandalkan satu dari wasit doang, mungkin yang bulanannya nggak ada kali Iya, ya. iya, Oke, iya. karena- Dan sebenarnya kalau diistirahatkan itu gimana cara nilai Diistirahatkan ini? di level tertentu. Bukan, maksud gua gimana cara, oke diistirahatkan 1 minggu, 3 pertandingan, itu diukurnya dari mana? Seberapa penilaian Apa ada dari- badan statistiknya? Penilaian dari komisi wasit yang Jadi seberapa besar kesalahannya? Betul. Oke. Kalau fatal mungkin tegurannya bakal lebih panjang, istirahatnya lebih panjang. Dan juga mungkin ada tuntutan dari masyarakat. Yes, betul. Karena sekarang masyarakat itu bisa memberikan sanksi sosial ya, Bang. People's power. Bahkan ada beberapa wasit yang tadi kita sebutkan dari 18 wasit list yang kita berikan itu ada Walaupun wasit 8 pekan loh. ya, Dihukum 8 pekan. walaupun gue sebagai, karena gue tahu ya orang-orang yang bertugas ini kadang-kadang kasihan juga. Medsos mereka tuh nggak pakai nama asli atau enggak dikunci gitu karena takut. Disikat. Iya. Karena Dan kalau itu kadang-kadang nggak manusiawi sih katanya kan. Iya. Maksudnya kalau kesalahan ya namanya manusia wajar. Iya, Walaupun kalau terus-terusan fatal juga sih mendingan Karena di-offin. gue rasa juga sebenarnya wasit udah mimpin benar juga kalau timnya kalah pasti kesel sama wasit Iya. sih. Pokoknya langsung wasit itu nggak mendapatkan pujian tapi mendapatkan salah satu dari klub supporter. Misal klub gini nih, di diserang. pekan ketiga Labib wasitnya merugikan satu tim. Yes. Pasti untuk minimal satu musim itu dia nggak akan tugas di tim itu lagi. Oh, bisa ada karena tendensi karena itu. terus. Karena bakal keinget, wah ini wasit yang kemarin ini gitu kan. Karena kalau IPL sering kayak gitu ya. Iya. Premier League kan Iya. sering wasitnya Ya sama. bisa pertandingan gue Z ketemu X, Iya, gue iya, iya, merugikan X. Iya. Oke. Di sisa musim kelar. Ini gue pengen nanya ya, dari wasit tadi, kan sebenarnya ada wasit level FIFA, wasit Ya. yang levelnya udah pantas Liga 1 gitu. Ketika mereka diistirahatkan, kan berarti yang naik level provinsi, nasional gitu. Jadi sebenarnya secara kualitas dari kualifikasi wasit menurun dong. Apakah ini tidak ada pilihan lain? Kalau menurut gua enggak juga sih. Enggak juga? Karena sebenarnya kalau lebih fair itu banyak wasit yang di tingkat provinsi itu emang sudah layak buat Oke. dicoba di Liga 1. Cuman yang pertama ada kuota juga kan. Oke. Karena misal Asprop Jabar itu mengirimkan perwakilannya, wasit tengahnya misal 10, asisten wasitnya mungkin 15. Itu kan dikalkulasi. Kadang-kadang yang tidak masuk 25 itu ya mereka tertahan di tingkat provinsi aja gitu. Padahal secara kualitas bisa untuk dicoba lah, layak untuk dicoba. Dan mereka mendapatkan registrasi nggak ada? Maksudnya, wasit-wasit contoh kayak Tariq Al-Katiri kan Iya, Jawa iya. Barat. Misalkan dia langsung bisa diganti nggak oleh yang lebih baik? Nggak lebih baik juga sih dari provinsi yang belum mendapatkan debut atau belum mendapatkan kesempatan. Biasanya akan berjenjang, tidak langsung pekan ke-9 dia tugas di bawah, tiba-tiba pekan 10 naik Liga 1, enggak, biasanya setelah 3 bulan dia dipersiapkan terlebih dahulu di level yang lebih bawah, baru dinaikin ke level Liga 1. Oke, Beb, bisa paham tuh. kalau lu ngelihat di musim ini aja deh. Ah. Atau jangan deh, selama lu nonton atau tapi kayak kejauhan ya, musim ini aja deh. Dari musim ini, keputusan yang paling kontroversial yang menurut lo terjadi di mata lo, itu apa? Yang lo Kalau ingat? dari awal, ya gue tadi bilang Bali Persija, Oke, Mada Indika tadi. Madiandika Handsball, kalau nggak salah Madiandika ya. Terus PSIS, ketika TC Barukawa Ya, melawan siapa yang ya? Taisnya disikat Yang kakinya. Iya. Di kotak penalti itu. Iya. Oke. Mungkin salah satunya yang terakhir ya itu yang Ini? Persija Madura. Walaupun gua itu cuma lebih ke etikanya aja sih. Kalau Oke. aturan betul dia pertandingan bisa di nonaktifkan atau dihabiskan. Jadi menurut lo harusnya ya lebih cepat aja peluitnya. pas Harusnya ketika ada bola tanding megang. di Antitani memang. Oke. Secara etika benar Yes. kata. Dari lo, keputusan kontroversial yang lo lihat di Liga 1 musim ini? Yang pertama Rahmat Irianto, penalti Persib ketika melawan Rans, karena Oke. itu secara jelas menjatuhkan diri ya. Tidak ada sentuhannya minor gitu kan. Ada usaha divingnya. Tapi itu kepintaran, clevernya Rahmat Irianto juga. Iya, Itu iya. pengalaman itu yang berbicara. Iya. Dia sudah tahu akan dijegal, terus PSIS Octavianus Fernando, Iya, iya. Ovan di pertandingan pekan pertama kalau nggak salah, Hah? sama juga kan ketika masuk dan tahu Bakal lawannya di- bakal dijegal, dia tiba-tiba langsung ini jatuh. Yes, dan sentuhannya belum mayor kalau menurut saya. Iya, itu iya, iya. itu sih cukup membekas sih. Maksudnya itu kan kalau penalti itu fatal lah ya, fatal Iya, banget. iya, iya. Soft touch itu, Bam, terakhir sorry Iya. dari gua.
pribadi kalau soft touch di kotak penalti itu untuk wasit memberikan penalti dalam sebuah pelanggaran ya, bukan handsball, itu ada nggak tingkat keseriusannya atau tingkat damage-nya? Sebenarnya wasit itu punya feeling apakah ini pemain masih bisa lari atau enggak dia memang benar-benar terjegal. Itu sih. Itu maksudnya. Karena cenderung relatif kalau kayak Dan gitu. posisi wasitnya harus pas. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Itu sih. Iya. Ini menarik ya dari kacamata wasit. Iya. Dia bilang beberapa keputusan kontroversial itu yang diving. Karena pasti sebagai wasit kesel kalau dikadali pemain diving ya. Betul. Karena itu suatu perbuatan yang jahat ya, karena mendapatkan kartu kuning loh. Dan sebenarnya bisa di kalau dalam bahasa Sunda dicirian. Ditandain gitu. Misal ini pemain dari menit awal kayaknya udah suka diving gitu kan. Atau enggak kayak contoh ya, Marukawa yang kadang-kadang jatuh tuh biasanya udah ini diving nih. Yang sialnya ketika Marukawa beneran benar-benar dijegal, malah dikira diving gitu. Terakhir untuk menutup ya, dari kacamata yang sempat jadi wasit dan kenal sama banyak wasit, pernah juga begitu kan? Yes. Lu pengen ngomong apa ke netizen yang gampang ngejudge? Karena menurut gua sebenarnya kan wasit ini dituntut sempurna. Betul. Ya kan kalau pemain aja performa jelek dihujat tapi ya udah dimaafkan gitu. Kalau Karena masih ada pertanyaan selanjutnya. nggak boleh salah gitu dari kedua tim yang nyerang lagi. Yang pertama sih buat netizen itu wasit itu posisinya lebih dekat dibanding siapapun yang menonton pertandingan. Jadi wasit kita itu harus percaya. Oke. Sesalah-salahnya, sefatal-fatalnya keputusan wasit harus tegas dan penonton pemain harus menghargai. Itu sih poinnya. Dan yang kedua, bagi para pemain SSB Akademi ataupun yang mau naik ke level senior, jangan sampai dia udah pelanggaran, kakinya masuk ke tulang kering, atau dua kaki, kartu merah, saya baru sekali. Nggak ada. Kalau sekali langsung fatal pelanggarannya, ya itu layak di kartu merah. Oke, sepakat gua. Karena ada 3 pelanggaran yang kadang-kadang baru dikasih kartu ya. Wasit ketika memberikan peringatan bukan berarti itu tuh kesempatan kedua ada, bukan. Ya kalau udah peringatan, ya udah peringatan aja. Tapi kalau selanjutnya pelanggarannya fatal, membahayakan lawan, ya layak langsung kartu merah. Oke. Jadi percaya sama wasit kecuali di sosmed beredar yang udah jelas-jelas tidak Betul. offside. Kalau offside itu semua orang bisa menilai ya. Iya. Kalau keputusan yang kontak-kontak ya mungkin dia bisa melihat lebih jelas. Betul. Ya. Jadi untuk yang suka protes sama wasit ya, kalau kata Ibam percaya aja sama wasit. Terutama untuk Anda fans publik tuan rumah. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Berbahaya Bung. No referee, no game.